Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang penuh berkah ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, pembahasan materi kali ini saya akan menerangkan tentang kalimat. Kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan antara lain karena dengan perantaranya kalimatlah seorang guru atau dosen dapat menyampaikan maksud secara lengkap dan jelas. Etika berbahasa sering tidak kita perhatikan unsur dan pola dasar kalimatnya dengan benar. Hal ini membuat kalimat yang terbentuk tidak mengikuti atau sesuai dengan kaidah penulisan kalimat yang benar, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Dalam membuat sebuah kalimat, banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari unsur kalimat, walau kalimat, dan tanda bacanya. Kalimat adalah kesatuan bahasa atau ujaran berupa kata-kata atau kumpulan kata-kata yang sudah berintonasi final. Dalam sebuah kalimat, paling tidak mengandung subjek dan predikat, dan merupakan satuan bahasa terkecil dan terlengkap maknanya disebut kalimat. Hal ini dikarenakan pada sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep makna yang utuh. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, berhuruf Latin kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat menurut Krida Laksana merupakan sebagai satuan bahasa secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial, terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Pengertian kalimat menurut Keraf mendefinisikan kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Jenis-jenis kalimat. Kalimat memiliki berbagai jenis, yaitu 1. Kalimat inti. Kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti kalimat, yaitu subjek dan predikat. Contoh, kami berdiskusi. 2. Kalimat luas. Kalimat inti yang satu di antara atau semua unsurnya sudah diperluas atau penambahan unsur lainnya. Contoh, kami berdiskusi tentang tawuran antar pelajar. 3. Kalimat transformasi. Kalimat inti yang sudah mengalami perubahan intonasi, urutan kata, penambahan unsur, dan dijadikan kalimat majemuk bertingkat. Contoh, kebakaran terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran di pasar saat matahari sedang panas-panasnya, kebakaran terjadi. 4. Kalimat aktif. Ciri-ciri yang pertamanya ialah subjek melakukan perbuatan atau pekerjaan. Yang kedua, predikat perimbuhan meni, menkan, memperkan atau memperi, beran, berkan, atau tidak berimbuhan. Contohnya, mereka membuat alat-alat praktikum. 5. Kalimat pasif. Ciri-cirinya yang pertama ialah subjek dikenai perbuatan atau mengalami sesuatu hal. Yang kedua, predikat ditandai imbuhan di, dikan, diperkan atau diperi, teri, terkan, kean, atau tidak berimbuhan. Contoh, Andi dipanggil ayahnya. Yang keenam, kalimat efektif. Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baku serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang pertama, minimal adalah
subjek dan predikat. Yang kedua berkaidah, yang ketiga hemat kata, yang keempat logis. Contohnya, kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Itu kalimat yang tidak efektif. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Itu adalah kalimat efektif. 7. Kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Yang pertama, kalimat majemuk setara, kalimat kompleks koordinatif. Kalimat majemuk yang klausa-klausa atau pola-polanya memiliki kedudukan yang sederajat. Konjungsi kalimat majemuk setara. Yang pertama, kalimat majemuk setara gabungan, konjungsinya dan, serta, dan lagi. Yang kedua, kalimat majemuk setara pilihan, konjungsinya atau. Yang ketiga, kalimat majemuk setara pertentangan, konjungsinya tetapi, sedangkan, dan melainkan. Yang keempat, kalimat majemuk kepenguatan, konjungsinya bahkan, malah, dan apalagi. Yang kelima, kalimat majemuk setara lanjutan, konjungsinya lalu, kemudian. Contoh, ia seorang yang baik hati dan jujur. 2. Kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks subordinatif. Kalimat majemuk yang terbentuk dari klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama, anak kalimat perluasan subjek. Contoh, anak yang terjatuh itu dibawa ke puskesmas. Bahwa ujian di tengah semester diundur sudah disampaikan wakil kepala sekolah. Yang kedua, anak kalimat perluasan predikat. Contoh, paman saya seorang hakim yang bertugas di Banda Aceh. Yang ketiga, anak kalimat perluasan objek. Contoh, kami sudah menonton film yang digarap sutradara muda berbakat itu. Yang keempat, anak kalimat perluasan keterangan. Contoh, kakek datang ke rumah pada saat kami sekeluarga sedang makan siang. Yang kedelapan, kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contoh, Rahmat baru pulang dari rumah kakaknya. Lalu unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek atau subjek merupakan sesuatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Secara sederhana, subjek disebut dengan pokok kalimat. Subjek sendiri dapat berbentuk jenis-jenis kata benda atau bisa juga berbentuk contoh frasa nomina. Contoh, ibu sedang berbelanja ke pasar. Ibu sebagai subjek yang berbentuk kata kerja. Yang kedua, ayah Andi bekerja di perusahaan multinasional. Ayah Andi menjadi subjek yang berbentuk frasa nomina. Kedua, predikat. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat biasanya diletakkan setelah subjek. Biasanya predikat dapat berupa jenis-jenis kata kerja atau contoh frasa verba dalam bahasa Indonesia. Contoh, yang pertama, adik bermain bola. Bermain sebagai predikat yang berbentuk kata kerja. Yang kedua, adik sedang bermain bola. Sedang bermain menjadi predikat yang berbentuk frasa verba. Ketiga, objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Dalam kalimat pasif, objek biasanya diletakkan di awal kalimat, menggantikan posisi subjek. Sementara itu, dalam kalimat intransitif dan kalimat semi-transitif, unsur kalimat ini tidak digunakan sama sekali dan fungsinya digantikan oleh unsur pelengkap dan keterangan. Sama seperti subjek, objek sendiri juga dapat berupa kata benda ataupun frasa nomina. Contoh, Agus sedang membacakan puisi. Puisi adalah objek yang berbentuk kata kerja. Yang kedua, Maya sedang mengerjakan PR matematika. PR matematika menjadi objek yang berbentuk frasa nomina. Keempat, pelengkap. Menurut laman Wikipedia, pelengkap atau komplement merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek atau bisa juga diletakkan di sebelah kalimat.
Jika kalimat itu merupakan kalimat intransitif dan semi-transitif yang tidak membutuhkan keberadaan objek di dalamnya, pelengkap seringkali disamakan dengan objek, bahkan dengan keterangan, padahal pelengkap mempunyai perbedaan dengan objek maupun keterangan. Salah satu cara membedakan pelengkap dan objek adalah dengan melihat kata atau frasa yang ada setelah predikat. Jika kata yang ada di sebelah predikat itu adalah kata benda atau frasa nomina, maka dipastikan bahwa itu adalah objek. Dengan demikian, kata atau frasa selain itu adalah pelengkap. Sementara itu, salah satu cara membedakan pelengkap dan keterangan adalah dari segi posisi kedua unsur tersebut. Posisi unsur pelengkap terletak di sebelah predikat atau objek dan tidak bisa dipindah ke posisi lainnya. Sedangkan keterangan, posisinya bisa di sebelah objek, predikat, pelengkap, bahkan di awal kalimat sekalipun. Pelengkap sendiri dapat berupa klausa dalam bahasa Indonesia. Frasa verba, contoh frasa adjektiva dalam kalimat, kata benda ataupun contoh frasa preposisional dalam bahasa Indonesia. Contoh, Andi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Baju itu adalah kepunyaannya menjadi pelengkap yang berbentuk klausa. Wajah Andi begitu murung. Begitu murung menjadi pelengkap yang berbentuk frasa adjektiva. Kelima, keterangan. Seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. Adapun definisi keterangan sendiri yang dikutip dari KBBI adalah jenis-jenis kata atau kelompok yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan atau jenis-jenis kata keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Contoh, ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Di pasar menjadi keterangan tempat. Amalia mengerjakan tugas di sekolah di malam hari. Di malam hari menjadi keterangan waktu. Pola kalimat. Adapun pola kalimat dasar beserta contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan predikat. Pola ini terhitung pola kalimat yang paling dasar dan sederhana, sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Adapun beberapa contoh kalimat yang menggunakan pola ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayah bekerja. Ayah sebagai subjek, bekerja sebagai predikat. Petani bercocok tanam. Petani sebagai subjek, bercocok tanam sebagai predikat. Ibu guru sedang mengajar. Ibu guru menjadi subjek yang berbentuk frasa nomina, sedang mengajar sebagai predikat. Yang kedua, subjek, predikat, dan objek. Pola yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif transitif. Adapun beberapa contoh kalimat dengan pola ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak nasi sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Adik sedang meminjam piano. Adik sebagai subjek, sedang memainkan sebagai predikat, piano sebagai objek. Anak-anak sedang mengerjakan soal-soal ujian. Anak-anak sebagai subjek, sedang mengerjakan sebagai predikat, soal-soal ujian sebagai objek. Yang ketiga, subjek, predikat, pelengkap. Pola ini biasanya digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif transitif. Contoh kalimat deklaratif semi-transitif, kalimat aktif transitif, dan contoh kalimat aktif semi-transitif. Contoh, tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, keringat sebagai pelengkap. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit malam sebagai subjek, bertaburan sebagai predikat, bintang-bintang sebagai pelengkap. Anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, layang-layang sebagai pelengkap. Yang keempat, subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif intransitif
dan kalimat aktif intransitif. Adapun contoh pola ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan. Burung-burung bersahutan di pagi hari. Burung-burung sebagai subjek, bersahutan sebagai predikat, dan di pagi hari sebagai keterangan. Paman sedang bercukur dengan menggunakan pisau cukur. Paman sebagai subjek, sedang bercukur sebagai predikat, dengan menggunakan pisau cukur sebagai keterangan. 5. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, dan di pasar tradisional sebagai keterangan. Dimas mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Dimas sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, tugas sebagai objek, dengan sungguh-sungguh sebagai keterangan. 6. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, pakaian baru sebagai pelengkap. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. Adik sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, makanan kucing sebagai pelengkap. 7. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya adalah tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Tubuhnya sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, keringat sebagai pelengkap, karena bekerja keras seharian sebagai keterangan. Anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, di tanah lapang sebagai keterangan. 8. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contoh, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, sepatu baru sebagai pelengkap, pada hari Minggu kemarin sebagai keterangan. Adik membelikan kucingnya makanan kucing dengan uang sakunya sendiri. Adik sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, makanan kucing sebagai pelengkap, dengan uang sakunya sendiri sebagai keterangan. Sekian saja itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.